bagi yang ingin mendapatkan fasilitas KUR, ya, kredit usaha rakyat ya. itu wajib memiliki NIB. Oh iya. Nah, kalau dulu sebelum NIB ini kan ada izin SIUP, Iya. ada TDP, Iya. dan izin. Nah, sekarang cukup dengan NIB. Jadi NIB itu sebagai bukti legalitas usaha. Terutama untuk yang mikro kecil, cukup NIB daftar itu nyampe 30 menit langsung jadi. Warteg Bogor. Warteg Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Insan Planners, kembali bertemu dengan saya Windy di Warteg Bogor, Warung Tegar Beriman, podcastnya Bapak Dalitbang Kabupaten Bogor. Nah, Insan Planners, podcast kali ini kita akan membahas terkait nomor induk berusaha ataupun NIB yang dimiliki oleh para pelaku usaha. Masyarakat dan khususnya pelaku usaha tentu sangat memerlukan informasi mengenai nomor induk berusaha ini. Nah, untuk mengetahui lebih banyak tentang nomor induk berusaha ini dan bagaimana prosedur penerbitannya, bersama kita telah hadir yaitu Bapak Dadang Rusmana SPMM, yaitu Kabid Data dari DPM PTSP Kabupaten Bogor. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya Pak, terima kasih juga telah berkenan nih hadir di podcastnya Bapak Dalitbang. Iya, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai tanya-tanya mengenai NIB ini, kita ini di Warteg ini bisa memesan minuman nih Pak. Ya. Jadi sebelum kita mulai kita pesan minumannya dulu nih. Biasanya ada teh-teh nih di warung ini, di Wartegnya. Teh, bisa pesan minumnya? Iya, minum teh aja ya, teh hangat untuk Bapak ini saya. Iya. Jadi Insan Planners kalau di Warteg ini memang santai tapi serius gitu Pak. Kita membahas hal-hal yang memang diperlukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor, tapi kita bisa santai juga di Warteg Bogor ini. Nah Pak, sambil kita nunggu nih, oh ya tehnya kebetulan udah datang ya. Tadi saya ngajakin ngobrol dulu Bapaknya. Nah mangga Bapak, sebelum kita mulai diminum dulu tehnya. Alhamdulillah. Nah, oke, kita mulai nih Insan Planners, tanya-tanya ke Pak Dadang ini soal NIB. Nah, NIB sendiri Pak pasti kan sudah nggak asing ya didengar bagi kalangan pelaku usaha ataupun perusahaan. Namun tentu tidak sedikit juga yang memerlukan informasi soal nomor induk berusaha ini. Nah, saya ingin bertanya Pak, yang pertama NIB itu apa sih Pak? Baik, terima kasih pada Bapak Dalitbang dan para Insan Planner yang nanti menyimak. Perkenalkan, nama saya Dadang Rusmana, saya selaku Kabid Data di DPM PTSP ya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor. Nah, pada kesempatan kali ini ada sesuai dengan tema kita hari ini tentang NIB ya. Mungkin sebagian besar masyarakat sudah mungkin mendengar apa itu NIB. Nah, NIB sendiri sebenarnya awal terbentuknya NIB itu sebenarnya awalnya dari PP 24 tahun 2018 ya, tentang perizinan berusaha berbasis elektronik. Itu di PP 24. Nah, seiring berjalan waktu ada perubahan-perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya, maka PP 24 diganti dengan PP Nomor 5 tahun 2001 tentang sistem perizinan berbasis risiko. Nah, itu atau RBA, risk based approach, itu perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, terkait tadi dengan NIB. NIB itu sebenarnya identitas atau nomor registrasi bagi pelaku usaha yang menjalankan usahanya untuk berfungsi sebagai identitas ya
kalau kita KTP ada Ya. namanya Ada NIK ya? NIK Iya. ya. Nah, setelah NIK kalau kita usaha ada namanya NIB. Bagi pelaku usaha itu wajib memiliki NIB. Nah, bagaimana untuk NIB selanjutnya nanti sekarang untuk pengurusan NIB itu gampang ya. Jadi cukup punya mungkin punya email ya. Jadi syaratnya sih punya NIK dan email itu. Syaratnya berarti NIK dan alamat email ya? Alamat email dan mungkin kalau punya fasilitas di rumah ada koneksi internet dengan laptop atau dengan gadget Android pun bisa. Oh, bisa Untuk ya. pendaftaran sekarang itu serba online. Oh iya. Jadi memanfaatkan teknologi informasi untuk pembuatan NIB ini sangat mudah dan cepat. Terutama untuk jenis kategori usaha mikro kecil. Jadi saat ini pemerintah pusat berusaha untuk membantu ya. Untuk meningkatkan UKM ini supaya dipermudah perizinannya. Dalam hal juga NIB ini untuk nanti fasilitas ke permodalan seperti itu. Berarti Pak, semua pelaku usaha itu wajib memiliki NIB? Iya, jadi semua pelaku usaha yang akan menjalankan usahanya itu wajib memiliki NIB. Baik usaha kecil, menengah, besar itu semuanya. Jadi kenapa perlu NIB? Supaya data-data itu terrekod ya. Iya, Jadi semua terpusat di OSS ini. Jadi data-data itu diperlukan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil langkah-langkah atau sebagai dasar untuk mengambil kebijakan. Nah, di mana sebaran data itu bisa jadikan alat untuk menentukan kebijakan selanjutnya seperti itu. Berarti bisa digunakan juga untuk menerapkan kebijakan misalkan bantuan permodalan. Nah, itu itu bisa dijadikan dasar ya Pak ya Betul. dari situ. Baru-baru ini kan Presiden Jokowi ya sudah menginstruksikan bahwa pelaku usaha mikro kecil bagi yang ingin mendapatkan fasilitas KUR ya, kredit usaha rakyat ya. itu wajib memiliki NIB. Oh iya. Nah, kalau dulu sebelum NIB ini kan ada izin SIUP, Iya. ada TDP dan izin ini. Nah, sekarang cukup dengan NIB. Jadi NIB itu sebagai bukti legalitas usaha. Terutama untuk yang mikro kecil cukup NIB daftar itu nyampe 30 menit langsung jadi. Sudah dapat ya Pak ya? Ya karena itu sistemnya online. Oh iya. Jadi by system penilaiannya. Jadi itu untuk salah satu fasilitas untuk permodalan untuk mendapatkan akses juga ke perbankan seperti itu NIB. Nah, kalau misalkan pelaku usaha ini Pak dia belum punya NIB ya, kan untuk menjalankan usahanya dia harus punya dulu ya NIB. Betul. Itu gimana cara mengajukannya? Tadi kan Bapak bilang pelaku usaha itu harus punya NIK ya, otomatis dia penduduk ya, karena memiliki KTP dan alamat email. Nah, gimana sih Pak cara mengajukannya? Apakah harus datangkah ke DPM PTSW sebagai fasilitator atau bagaimana? Jadi gini, bagi masyarakat sebenarnya bikin NIB itu bisa di mana saja. Oh iya. Selama dia memiliki akses internet, tadi punya email dan mungkin ada perangkat, bisa laptop, komputer, atau mungkin gadget yang sekarang smartphone bisa. Atau mau datang ke BTP-TSP, kita ada sediakan ada helpdesk. Kita ada helpdesk, ada petugas membantu jika ada yang gaptek lah gitu ya. Bisa dibantu ya? Bisa dibantu untuk menginputkan lah. Tapi data-data tetap pemohon yang input gitu. Kita hanya memfasilitasi peralatan, komputer kita siapkan, kemudian kita juga ada akses internet lah ya. Nah itu bisa datang langsung. Jadi syaratnya tadi satu hanya punya NIK ya. Iya, punya KTP berarti ya. KTP yang sudah elektronik tentunya, yang sudah elektronik. Kemudian yang kedua ya email. Alamat email ya. Itu bagi yang perorangan. Nah bagi yang kan gini, NIB itu bagi perorangan dan badan usaha. Oh beda ya Pak ya? Beda. Jadi kalau perorangan kan cukup NIK. Iya. Tapi kalau badan usaha itu kan ada CP, ya, ada PT, ada koperasi, dan badan usaha lainnya. Itu harus ada namanya akta pendirian. Oh, Contoh untuk PT, dia harus punya akta pendirian. Akta pendirian pun harus terkoneksi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Ada di sistem AHU namanya. Ya.
Jadi sama juga CV gitu ya. Jadi untuk badan usaha harus punya akta. Nah, bagi perorangan ya cukup NIK saja dan NPWP satu lagi ya. Kalau NPWP perorangan berarti ya dia harus punya NPWP. NPWP itu kan wajib ya bagi pelaku usaha karena untuk bagaimana perhitungan pajak nanti dilaporkan di NPWP. Nah, itu. Jadi setelah itu didaftarkan lewat ossrba.go.id. ossrba.go.id. Jadi itu saja, buka linknya, nanti ada bikin akun dulu. Iya. Setelah bikin akun nanti prosesnya nanti di situ ada panduannya. Iya. Nanti udah dapat akun baru masukkan data semua, alamat, jenis kegiatan usaha. Ada disebut namanya sekarang KBLI. Oh iya. Ya, jadi usaha itu dia berbasis KBLI, Bu. Jadi KBLI itu apa? Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Itu namanya KBLI. KBLI yang sekarang yang terupdate itu tahun 2020. Dari BPS sudah terbit KBLI. Nah, nanti silakan mau usaha apa, tinggal Ada di situ. klik aja. Misalnya saya mau usaha dagang apa gitu ya. Ada nanti. Oh, sudah ada di Sudah sistemnya ada ya. di sistem. Nanti tinggal di-set aja, oh masuk ini KBLI-nya. So, nah, kalau untuk yang perorangan tinggal masukin. Tapi kalau yang badan usaha harus termuat di aktenya. Di akte pendiriannya Jadi tadi. di akte pendirian kan dia ada tujuan usaha apa, ABCD banyak. Nah, itu harus ada. Jadi kalau yang tidak ada di akte, tidak bisa dia ngarang itu masukin KBLI yang di luar. Di luar sistem itu? Enggak, yang di luar di aktenya. Oh, di aktenya. Kalau harus yang ada di akte, KBLI-nya A, pasti nanti milih A gitu, seperti itu. Itu, Bu. Nah, kalau tadi kan berarti pelaku usaha harus memiliki NIB. Manfaat yang diperoleh nih Pak sama pelaku usaha kalau dia memiliki NIB itu apa sih? Selain tadi ketika misalkan dari pemerintah ada kebijakan seperti kemarin kita COVID mungkin ya ada bantuan permodalan dan sebagainya. Di samping itu apa manfaat lain yang bisa diperoleh oleh pelaku usaha ini Pak? Oke, jadi NIB itu kan pertama berlaku sebagai SIUP dan TDP. Iya. Jadi sebagai legalitas usaha, gitu kan. Jadi pertama itu, yang kedua tadi untuk permudahan ke akses permodalan. Kemudian juga NIB ini bagi perusahaan-perusahaan yang termasuk di dalam kategori mendapatkan fasilitas dari pusat, itu dia bisa memperoleh fasilitas untuk pengurangan pajak PPN itu bisa, tapi dengan usaha tertentu tentunya, dengan yang padat tenaga kerja, gitu ya, dengan bisa. Jadi untuk mendapatkan fasilitas atau disebutnya fasilitas penanaman modal atau namanya insentif, Bu. Nah, jadi kalau harus ada NIB dulu, nah itu. Jadi kalau nggak ada NIB tidak dapat tuh. Nggak bisa dapat itu ya? Ya itu. Jadi itu mungkin salah satu manfaatnya dan juga NIB ini berlaku sebagai angka pengenal impor (API). Nah itu API itu kalau dulu harus mengurus API ya. Iya. Itu juga dengan prosedur yang berbeda-beda lah. Iya. Tapi sekarang cukup NIB itu berlaku sebagai API, angka pengenal impor, bagi yang mau ngimpor barang. Ke sini? Ya. Oh. Sekarang pun mungkin yang baru-baru ini yang hit ya. Sekarang termasuk perusahaan-perusahaan yang teknologi informasi, Bu. Kayak sekarang ada WhatsApp, Facebook, Instagram. Ya, semua media sosial ya? Semua media sosial kalau nggak didaftar di OSS dia akan ditutup. Oh. Bisa. Kominfo kan sudah mengultimatum ya tanggal berapa tuh. Jadi nah, salah satunya tuh, jadi dia juga harus mendapatkan legalitas NIB. Jadi mungkin perusahaan dalam negeri ataupun perusahaan asing tetap harus mendaftar, termasuk yang bergerak di bidang media teknologi informasi lah. Oh, berarti semuanya ya? Semua. Berarti seperti ya media sosial yang tadi Bapak sebutkan ya, Instagram, ada WhatsApp, Facebook dan sebagainya juga memiliki NIB ya? Harus punya perwakilan kantor di Indonesia ini dan juga harus ada punya NIB. Nah itu. Yang untuk menunjukkan legalitasnya ya. Sekarang Kominfo sendiri sudah mengultimatum tuh, kalau nggak ada NIB
nggak bisa ya? Dicabut tuh ditutup. Iya, YouTube izinnya ya. Nah, oke Pak, sebelum kita lanjut nih, kalau di Warteg Bogor ini biasanya suka ada pengamen Pak. Di Oh, sini iya, pengamennya silakan. cantik dan suaranya merdu sekali. Oke, luar biasa. Biasanya udah datang nih, pengamennya mana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini Pak pengamennya Oh, nih, iya. cantik sekali kan. Kayak siapa ya gitu. Kayak siapa Pak? Bapak mau ikut nyanyi Oh, silakan. nyanyi sedikit ya Pak ya? Silakan, Bu, Oke, silakan. bismillah. Ku tahu kamu pasti rasa apa yang ku rasa. Ku tahu cepat atau lambat kamu kan mengerti. Hati bila dipaksakan pasti takkan baik. Pantasnya kamu mencintai yang juga cintai dirimu. Cinta kamu lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu tenang bila berat melupakan aku. Pelan-pelan saja. Oke, terima kasih. Luar biasa. Merdu sekali kan suaranya dan cantik. Nah di sini khasnya Warteg Bogor ini. Jadi selain kita membahas hal-hal yang memang aktual dan diperlukan oleh masyarakat, di sini juga kita bisa santai Pak. Seperti Iya. itu. Serius tapi santai ya di sini. Oke, kita kembali lagi Insan Planners membahas soal NIB, NIB, ya. bersama Pak Dadang ini. Nah, kalau tadi kan Bapak bilang proses penerbitan NIB ini cepat ya Pak ya? Cepat, Bu. Ketika misalkan tadi diakses lewat OSS ya, kita masukkan semua data itu bisa langsung keluar NIB-nya. Oke, Atau gimana? jadi gini, emang pertama kecepatan itu tergantung pertama kelengkapan data. Oh iya. Yang kedua mungkin akses internetnya gitu ya. Yang utama sih kelengkapan data dan kevalidan. Nah untuk misalnya NIK yang belum elektronik itu agak susah. Kalau yang sebelumnya, jadi kalau NIK dan NPWP harus sudah terintegrasi. Jadi waktunya itu sebenarnya relatif Bu, antara sebenarnya di bawah 30 menit belum nyampe, jadi langsung dapat. Oh langsung ya? Jadi sistemnya secara online, jadi online dan cetak mandiri. Jadi izinnya itu nanti dikirim lewat email. Jadi by system ya Bu. Iya. Jadi by system setelah daftar semua oke, nanti diolah by system, nggak nyampe berapa menit langsung approval. Terbit Langsung NIB dapat ya, langsung terbit. dapat. Jadi itu juga tergantung tadi satunya adalah kelengkapan data. Bagi yang perorangan relatif cepat ya. Tapi kalau yang badan usaha biasanya agak terhambat itu validasi di akte. Oh iya. Akte pendirian juga kan connect integrasi dengan sistem AHU-nya Kementerian Hukum dan HAM. Itu kemudian NPWP juga koneksi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Nah itu ketika masukin nomor itu kan divalidasi lagi. Iya. Nah itu mungkin yang butuh waktu Memerlukan lama, waktu ya? agak lama gitu ya. Terus yang akte pendirian juga nanti ada integrasi, tapi nggak nyampe berhari-hari Bu. Iya. Ya paling lama 1 jam lah. Oh iya. Gitu jadi Berarti kurang dari 1 hari ya kurang. sebenarnya ya. Hitungan misalkan- menit lah Bu. Apalagi kalau misalkan datanya itu sudah lengkap, Nah. koneksi internetnya Benar. cepat ya, Nah, itu. dan datanya sudah semuanya terintegrasi di Ya. kementerian itu cepat ya Ya berarti. semua NIK kan sudah terintegrasi. Ketika ngetik NIK tuh muncul data nama kita ada di situ. Oh ya langsung ya. Nah berarti kan ini
sistem OSS ini kan berarti mendukung kemudahan akses ya Pak Ya, bagi jadi masyarakat. salah satu upaya pemerintah yang selama ini anggapan masyarakat bikin izin itu berbelit-belit Ribet ya. lama, mahal lah itu. Makanya sekarang dengan sistem online ini dipermudah, dipercepat. Nah, seperti Nah, dengan kemudahan akses ini Pak, saya mau Ya. nanya nih, gimana sih respon pelaku usaha khususnya di Kabupaten Bogor Nah. menanggapi NIB ini? Sejauh ini, apakah seluruh pelaku usaha di Kabupaten Bogor ini sudah memiliki NIB? Oke, jadi kita ada data Bu. Jadi saya dapat data dari ini juga dari OSS. Jadi khusus yang Kabupaten Bogor itu kita sudah memberikan kurang lebih 2.365 NIB terbit. Ya. Kita Jawa Barat itu nomor 1 di Indonesia. Oh, hebat ya. Hampir 360 sekian ribu NIB. NIB. Kita nomor 1 Bu, Jawa Barat Bu. Iya. Nah itu jadi nah sekarang bagaimana masyarakat untuk dapat mengakses NIB, kita ada beberapa sosialisasi. Jadi kita ada di bidang pembinaan dan pengawasan, ada berkeliling safari namanya ke kecamatan. Kita sosialisasi tentang NIB itu apa. Kita kerjasama juga dengan dinas koperasi OKM. UKM. Mereka menyiapkan mungkin para UKM. Kita fasilitasi untuk penerbitan NIB NIB-nya gitu. Jadi salah satu upaya untuk kita mensosialisasikan dan untuk menjaring masyarakat supaya mendaftarkan Usahanya NIB-nya. itu ya. Kita kerjasama dengan dinas-dinas yang membidangi yang Lagi usaha tersebut usaha tersebut ya kita fasilitasi untuk penerbitan NIB-nya karena penting NIB itu tadi untuk akses permodalan. Permodalan ya khususnya karena pelaku usaha kan ketika berbicara soal permodalan itu faktor yang sangat penting Nah, ya. itu. Sangat penting. Jadi NIB ini ya salah satu itu untuk mendapatkan. Nah, Pak, tadi kan sudah ada beberapa upaya yang dilakukan, kemudian bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Tapi kan pasti masih ada aja ya Pak, misalkan pelaku usaha nih yang belum juga mendaftarkan NIB-nya. Pernah nggak bertemu sih Pak dengan pelaku usaha tersebut, terus sebenarnya kendala mereka apa sih? Tidak mau mendaftarkan ataukah belum gitu ya mendaftarkan? Ya mungkin pertama gini, mereka tidak daftarkan, pertama mungkin kan tidak tahu apa sih NIB gitu ya. Yang kedua mungkin udah tahu tapi mungkin karena kesibukan tidak aware terhadap legalitas. Mungkin juga mereka buat apa sih gitu. Iya. Yang sekarang dia usaha aja sudah Sudah jalan jalan. kok, nggak perlu bikin NIB gitu Iya. kan. Saya punya usaha warung gitu kan, udah berkembang tidak NIB. Tapi kan sebenarnya kan NIB itu bukan hanya untuk permodalan, tapi kan untuk pendataan sebenarnya kan. Iya. Kita mendata berapa sih usaha yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia ya. Iya. Seluruh Indonesia sih sudah sekitar 1,4 juta pelaku usaha yang sudah Di Indonesia ini ya. mendaftarkan NIB ya. Jadi bagi mereka yang mungkin kita harus menggiatkan lagi sosialisasi lah untuk ke masyarakat terhadap pentingnya untuk mendaftar NIB karena kan kita mudah apalagi untuk yang perorangan gitu ya dan mikro kecil gitu. Iya. Dan memang kalau perorangan tadi kan Bapak bilang cukup dengan NIK, NPWP ya NPWP. dan email. Jadi nggak ribet sebenarnya Nggak ribet. ya dan tidak harus kesana sini insan planners. Ya, di rumah bisa kalau Di rumah punya. bisa ya. Apalagi sekarang kan kita kayak jarang banget orang yang nggak mengenal gadget ya. Pasti Gadget itu semuanya dimanfaatkan, tahu. tidak hanya untuk hanya medsos saja, tapi kan tadi dimanfaatkan untuk mendapatkan NIB bisa lewat itu aplikasi Android. Gitu. Bisa menggunakan gadget yang ada ya. Nah Pak, saya mau kembali lagi ke tadi NIB. Ketika misalkan sudah memiliki NIB berarti nggak perlu siup ya? Nggak perlu Bu. Jadi siup NIB tadi berlaku sebagai siup dan TDP. Oh, NIB itu berlaku sebagai siup dan TDP tersebut ya? Iya betul. Oh oke. Nah tadi kan dari DPM PTSP sudah bekerja sama misalkan dengan dinas-dinas terkait ya. Nah, misalkan ke Dinas Koperasi dan UMKM untuk mensosialisasikan ya Pak NIB ini. Dan sebenarnya Insan Planners ini adalah upaya untuk membantu masyarakat juga untuk kepengurusan NIB. Iya. Jadi kalau tadi kan Bapak bilang
salah satu kendala yang dihadapi masyarakat sebenarnya bukan kendala, mungkin Ketidaktahuan. kebelumtahuan ya, Iya. kebelumtahuan masyarakat NIB ini apa sih dan apa pentingnya. Nah, saat ini dari pihak DPM PTSP sudah melakukan upaya-upaya terobosan nih kepada masyarakat untuk mensosialisasikan NIB ini. Nah, tadi kan kita di awal sudah tahu Pak manfaat yang bisa diterima oleh pelaku usaha ketika memiliki NIB. Di samping legalitas, ada juga nanti memudahkan pemerintah untuk melakukan pendataan dan juga bisa menerima misalkan ada kebijakan dalam hal permodalan. Nah, kalau dari sisi negatifnya Pak, apa sih sanksi ataupun kerugian yang diterima pelaku usaha apabila dia tidak mendaftarkan NIB ini? Ya tadi kalau dia tidak menerima otomatis dia tidak ada terdata. Tidak terdata dan juga dia tidak punya legalitas. Tidak punya legalitas usaha. Jadi kalau saya ada usaha, misalnya usaha apalah, usaha laundry misalnya atau apapun ya, tidak punya legalitas. Nanti kan ketika tidak punya legalitas otomatis ada pengawas di sini. Kan kewajiban bagi usaha harus punya legalitas. Iya. NIB itu salah satu ini itu merupakan legalitas usaha, gitu kan gampang membuatnya. Jadi itu kerugiannya dia mungkin nanti ada pihak pengawas yang mungkin nanti mendata ke itu tidak punya legalitas, mungkin dia bakal kena sanksi, gitu kan. Bisa sanksi teguran atau sampai usahanya ditutup, kan itu merugikan. Itu dan juga kalau dia tidak kan mungkin dia tidak punya akses ke permodalan. Kalau tidak punya NIB itu ya kerugiannya gitu. Jadi Insan Planners memang NIB ini hal yang sangat simpel sebenarnya, cuma manfaatnya luar biasa, terutama bagi pelaku usaha nih. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa banyak sekali manfaat bagi pelaku usaha yang memiliki NIB. Selain legalitas tentunya ya Pak ya, karena ketika kita akan menjalankan usaha tentu kita harus memiliki legalitas. Gitu. Legalitas, kemudian ketika misalkan ada kebijakan dari pemerintah itu kita bisa terdata dan juga akan mempermudah bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan akses permodalan. Iya, betul. Nah, sebelum kita akhiri podcast kali ini nih Pak, saya ingin meminta Bapak untuk menyampaikan closing statement mengenai NIB ini kepada masyarakat Kabupaten Bogor khususnya. Baik, bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, terutama para pelaku usaha, manfaatkanlah untuk teknologi informasi yang sekarang untuk mengurus legalitas usaha melalui NIB, di mana dengan kita memperoleh NIB maka dapat banyak manfaat yang dapat kita peroleh. Salah satunya akses terhadap permodalan, legalitas usaha, juga terhadap insentif dan kemudahan berusaha itu bisa kita peroleh melalui NIB. Untuk itu marilah segera mendaftarkan usaha Anda melalui NIB, bisa melakukan melalui OSS RBA ya di www.ossrba.go.id. Nah itu silakan daftar di situ, ada panduannya dan juga mudah dan cepat seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Pak Dadang. Jadi Insan Planners, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Dadang Rusmana, langsung narasumber dari DPM PTSP Kabupaten Bogor. Jadi kalau bisa saya simpulkan Pak, jadi kita sebagai masyarakat juga, terutama pelaku usaha ya, harus bisa memanfaatkan teknologi informasi yang ada saat ini untuk mengurus penerbitan NIB ini. Dan tadi tidak ribet sebenarnya dalam mengurus NIB ini karena bisa melalui gadget ataupun laptop gitu ya, melalui ossrba.go.id. Nah, apabila misalkan pelaku usaha ataupun masyarakat Kabupaten Bogor ingin mendapatkan informasi lebih ataupun kesulitan mengakses ataupun bagaimana, di DPM PTSP sudah membuka help desk ya Pak ya? Silakan datang ke kita di lantai 4, ada pelayanan untuk customer service dan help desk. Jadi kita bisa bantu pendaftaran. Untuk membantu pendaftaran tinggal membawa data-datanya saja. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga ada data yang dibutuhkan untuk perorangan dan badan usaha ya. Bagi begitu Insan Planners, semoga apa yang disampaikan pada podcast kali ini dapat menambah wawasan kita semua khususnya terkait nomor
induk berusaha. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dadang dari DPM PTSP yang telah berkenan hadir di podcast Bapak Dalitbang hari ini. Sama-sama, Ibu. Hatur nuhun Pak. Ya, sami-sami. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Akhir kata saya Windy mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.